Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian di hari Minggu ini. Hari ini saya Angel dan teman saya Naomi akan memimpin ibadah anak kali ini. Angel, tau gak sih hari Minggu ini, tanggal 27 Juni, itu hari yang spesial loh. Apanya yang spesial? Bukannya kita ibadah kayak biasanya? Ya, kamu masa gak tahu sih? Hari Minggu ini kan puncak perayaan HUT GKJ Jakarta yang ke-79. Oh iya benar-benar, aku hampir lupa deh kalau hari ini kita semua merayakan 79 tahun usia gereja kita. Ya, makanya nanti dalam ibadah kita juga ada potong kue ulang tahun. Keren gak sih? Ya? Wah, aku nggak sabar nih mau tiup lilin sama potong kue. Yuk kita mulai ibadah kita aja yuk. Yuk adik-adik yang ada di rumah dengan semangat dan sukacita, kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi tuh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersyukur sekali ya adik-adik pada hari Minggu ini kita bisa beribadah, memuji nama Tuhan bersama-sama. Setelah bernyanyi, sekarang mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Abiel. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami melalui ibadah online. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir maupun sakit. Berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa hadir supaya mereka bisa segera hadir lagi bersama kita. Dan berkatilah juga teman-teman kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus supaya bisa bergabung bersama kami lagi. Tuhan Yesus, ampunkanlah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus supaya diampunkan. Dan supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita menerima berita anugerah yang akan dipimpin oleh Bapak Riko. Berita anugerah pada minggu ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 4 hingga 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Adik-adik pasti sudah tidak sabar ya mendengarkan firman Tuhan dan cerita. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Hari ini Bapak Penatua Subiakto Budi akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Kita simak ya. Silakan Pak Subiakto. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat selalu ya. Masih tetap semangat kan? Wes, mantap. Baik adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari
Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sudah ketemu? Baik, kita mulai ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di depannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka dia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberi tahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?
anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kaum. Saya ulangi, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Begitulah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Shalom anak-anak. Perkenalkan, saya adalah seorang ibu yang pernah menderita perdarahan selama 12 tahun. Waktu itu hidupku sangat susah. Mau kemana-mana juga susah. Karena aku takut kalau di perjalanan nanti penyakitku kambuh. Padahal aku sudah ke tabib berkali-kali. Tabib yang satu, pindah ke tabib yang lain, pindah lagi ke tabib yang lain. Tapi gak ada gunanya semuanya. Oh ya, tabib itu orang yang bisa mengobati orang yang sakit. Ya semacam dokter gitu deh. Nah suatu kali temanku itu bercerita. Katanya ada seorang guru yang hebat. Tapi dia juga seorang tabib yang agung. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Bisa melihat kembali. Orang yang lumpuh bisa jalan lagi. Padahal orang-orang itu menderita penyakitnya itu sejak lahir loh. Semula sih aku gak percaya. Mana ada guru yang sehebat itu. Mana ada tabib yang seagung itu. Gak mungkin. Tapi banyak orang kemudian membicarakan dia. Di mana-mana orang bercerita bahwa guru itu pun melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Aku kan jadi penasaran. Lalu aku tanya kepada mereka, siapa nama guru itu? Siapa namanya? Satu-satu orang kutanya dan hanya menyebut satu nama. Namanya Yesus, kata mereka. Yesus? Namanya Yesus? Aku jadi penasaran nih, aku kan pengen sembuh. Aku harus mencari yang namanya Yesus itu. Guru yang hebat dan tabib yang ajaib. Suatu ketika aku mendengar kabar bahwa Yesus itu, sang guru itu berhasil mengusir roh jahat dari seorang anak di Gerasa. Kemudian guru itu menyeberang lagi dengan perahu. Tapi orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Aku pun segera menuju ke tempat itu. Ketika Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Sepertinya dia memang sengaja menunggu Yesus di situ. Ketika Yairus melihat Yesus,
Tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup. Yesus kemudian pergi dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekat dia. Aduh, bagaimana aku bisa mendekati dan meminta pertolongan dari sang guru? Aku kan bingung. Oh iya, dia kan guru hebat dan tabib yang ajaib. Asal aku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kemudian aku mulai berusaha mendekati guru yang bernama Yesus itu dari antara orang banyak. Karena aku percaya akan kehebatannya. Dan aku pun berhasil mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahanku dan aku merasa bahwa badanku sudah sembuh dari penyakitku. Tapi saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Guru, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat denganmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Aku masih takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas diriku. Namun aku memberanikan diri untuk tampil dan aku pun tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan apa yang telah terjadi kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tapi ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan mereka berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Tapi orang banyak tetap mengikuti dia dari jauh. Ketika mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Kemudian Yesus memegang tangan itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dan dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Aduh, aku senang sekali bertemu dengan guru itu dan dia sungguh-sungguh guru yang hebat, tabib yang ajaib. Dan ternyata Yesus itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sebagai manusia, dosa saya dan dosa anak-anak semua.
Asalkan kita tetap beriman kepada Dia. Karena Dia bisa membebaskan dan juga menyembuhkan kita. Sampai jumpa. Demikianlah cerita hari ini. Nah, semoga cerita yang tadi kita dengarkan bisa memetik pesan dalam cerita tadi dan melakukannya dalam hidup kita. Pesan Tuhan Yesus pada kita hari ini adalah, kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus mampu membebaskan dan Menyelamatkan. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan Tuhan Yesus mampu membebaskan dan menyelamatkan. Halo adik-adik semua, hari ini Pak Deka Darmanto, Bu Derut, dan Mbak Ike mau merayakan 79 tahun ulang tahun gereja kita. Oleh sebab itu, kita semua akan tiup lilin, tapi tidak tiup lilin ya Pak De, tapi kita akan mematikan. Betul. Karena lagi COVID, jadi nggak boleh tiup-tiup. Nah, Pak Deka Darmanto akan mematikan lilin sebagai tanda perayaan. Yeay! Udah mati. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Wah, nggak mau mati nih adik-adik. Ya. Kita merayakan 79 tahun usia gereja kita. Nah, Bu Derut sekarang mau potong kue. Lilinnya diambil dulu, Bude. Ya. Nah. Monggo, silakan. Nah, sekarang kita potong. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Wah, nih. Siapa nih yang dapat kue pertama nih? Duh. Siapa ya? Adik-adik yang di rumah mau? Mau. Gitu ya. Wah. Monggo. Siapa ya? Kue ini Pak D serahkan ke Mbak Ike supaya 79 tahun berikutnya dia setia melayani kalian, anak-anak. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKJ Jakarta. 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 Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan menaikkan dalam nyanyian sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa dengan dinyanyikan. Jadilah kehendakmu
Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman semuanya, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita nih. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu di dalam kantung, kemudian nanti pada saatnya tiba bisa diserahkan kepada gereja. Atau kita bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mentransfernya ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Emas Perak Ku Tak Punya untuk mengiringi persembahan kita. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghubungi kita dengan tulus ini. Sekarang mari kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu yang telah lalu. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami saat kami belajar, bermain, bahkan tidur. Terima kasih Tuhan telah menjaga kesehatan dan kekuatan kami selama kami di rumah saja. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus mampu membebaskan dan menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur untuk kemerdekaan beribadah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada gereja kami selama 79 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat beribadah dan mengasihi sesama dengan lebih baik. Tuhan Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekhawatiran tentang usaha mereka di masa pandemi COVID-19 ini.
mereka yang mengalami sakit tetapi tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit karena tubuh mereka yang rentan tertular virus dan penyakit. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID-19 di rumah sakit yang sudah lama berpisah dengan keluarga mereka, dan setiap orang yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Kami mohon Tuhan berkati dan berikan mereka kesehatan, imun tubuh yang baik agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berikanlah kami kedisiplinan dan ketaatan untuk mematuhi protokol kesehatan guna menghentikan penularan virus COVID-19. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah kami masing-masing jika tidak ada hal penting dan mendesak untuk kami keluar rumah. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini vaksin untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus COVID-19 telah disebarluaskan. Tuhan berkati agar kami semua dapat terbebas dari rasa takut. Kami berdoa bagi pemerintah yang dengan giat mengupayakan kesehatan dan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang tua dan para pelayan anak yang menolong kami mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah kami seperti mereka juga mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati agar dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu. Tuhan Yesus yang baik, sertai dan berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami saat belajar melalui daring, bermain dan tidur. Memberikan kami semangat, ketekunan, dan ketaatan untuk tetap di rumah, serta menjaga kesehatan dalam pengasihan-Mu. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah bersukacita bersama-sama mendengarkan cerita dan memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mampu membebaskan dan menyelamatkan. Ayatnya dari Markus 5